Bisa nih Pak, diceritakan sedikit tentang apa sih Pak tugas dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pilkada? Bagian Bawaslu adalah sebagai pengawas, penindak, pencegah. Artinya lebih tepatnya mencegah, mengawasi, dan menindak. Tagline-nya tadi Ketua? Jadi kalau tagline Bawaslu itu ya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya lebih pada penegakan bersama-sama. Selalu menjaga dan selalu mengutamakan koordinasi tadi sehingga setiap perjalanan tahapan itu bisa dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala apapun ya Ketua. Ya menjalankan fungsi masing-masing. Ada fungsi teknis yang di KPU, kemudian ada fungsi pengawasan kita, berjalan harus saling melengkapi, dan itu harus berjalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi kun. Ya pun. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Fitri dalam podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang akan mengupas tuntas terkait kepemiluan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Hari ini merupakan hari yang spesial teman pemilih, karena kita kedatangan tamu yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Selamat siang Bapak Indah Piska Mahendro. Siang Mbak. Terima kasih nih Pak sudah mau menyempatkan hadir di podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Fitri juga sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat ini Pak. Apalagi kedatangan tamu yang spesial nih Pak. Nah, teman pemilih yang ada di rumah pastinya ingin tahu nih. Siapa sih sosok narasumber kita pada siang hari ini? Boleh Pak perkenalkan diri, profil singkat kepada teman pemilih yang ada di rumah? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi baik pun. Ya pun. Alhamdulillah, terima kasih. Satu kebanggaan, satu kehormatan. Kami bisa diundang untuk bergabung dalam satu podcast dengan KPU Tulang Bawang. Saya memperkenalkan diri, nama Indah Piska Mahendro. Alhamdulillah diberi amanah sebagai anggota sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang sejak 2023 sampai nanti 2028. Insyaallah. Saya domisili di Tulang Bawang, berkeluarga di Tulang Bawang, pendidikan juga di Tulang Bawang. Basic pendidikan, sarjana hukum, mungkin itu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Ternyata Bapak Ketua ya Pak ya. Teman pemilih, kita kedatangan tamu yang istimewa seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang hadir pada siang hari ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ya Bapak. Saya panggil dia Bapak Ketua ya nih Pak ya. Nah, Bapak Ketua kita ini ternyata memang merupakan putra asli daerah dari Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Mengenyam pendidikan dari tingkatan dasar sampai dengan universitas di Kabupaten Tulang Bawang. Dan saat ini mengabdikan dirinya sebagai pengawal demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Betul. Luar biasa sekali pemirsa. Nah, bisa nih Pak diceritakan sedikit tentang apa sih Pak tugas dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pilkada? Ya, jadi dalam Undang-Undang 7 2017 kita sudah diberi tugas dan fungsi masing-masing sebagai penyelenggara. KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan ini. Nah,
bagian Bawaslu adalah sebagai pengawas, penindak, pencegah. Artinya lebih tepatnya mencegah, mengawasi, dan menindak. Dalam proses tahapan baik itu pemilu maupun di pemilihan, kita diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana maupun administrasi, baik itu dari proses sampai pada pemilih. Kemudian kita juga diberikan amanah sebagai pengawas yang mengawasi setiap tahapan dan program serta jadwal yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan, baik itu peraturan KPU, Bawaslu, dan sebagainya, dalam tahapan khusus di pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya kita juga diberi amanah dan kewenangan serta peran fungsinya sebagai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sengketa ini sengketa proses di tahapan. Begitu juga penanganan pelanggaran pada tahapan. Lain dari itu, kita juga diberikan kewenangan untuk memberikan sosialisasi, pendidikan, dan edukasi politik pada masyarakat, baik itu pemilih pemula maupun penggiat dan peran sebagai peserta di pemilu dan pilkada. Mungkin singkatnya seperti itu, tugas wewenang yang dibagi di dalam Undang-Undang 7 2017. Mungkin. Wow, jadi tadi penjelasan singkat namun penuh dengan informasi ya Ketua ya. Jadi memang Bawaslu sendiri itu punya tagline-nya tadi Ketua, cegah, awasi, dan tindak berarti ya Ketua ya. Itu tugas, bagian dari tugas secara umum. Kalau tagline-nya, jadi kalau tagline Bawaslu itu ya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, ya lebih pada penegakan bersama-sama. Ketua tadi sempat menyampaikan bahwa dalam amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sendiri sebagai penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU, Bawaslu, dan DKPP ya Ketua. Betul. Nah, apa sih Ketua, bagaimana dan seberapa penting koordinasi teknis antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dalam setiap tahapan baik pemilu maupun pilkada? Jadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu itu bagian yang sangat penting dan urgent adalah koordinasi. Dalam fungsi koordinasi ini tidak hanya sebatas koordinasi dengan penyelenggara, tetapi dengan semua stakeholder dan semua pihak. Fungsi koordinasi itu bagi kami menjadi nyawa atau menjadi penentu pelaksanaan tahapan demokrasi itu bisa berjalan baik atau tidak. Kalau kita bicara tahapan itu tidak akan bisa berjalan dengan hanya KPU sendiri atau Bawaslu sendiri, tetapi kolaborasi yang lengkap terhadap penyelenggaraannya. Tahapan itu ya, koordinasi penting dan itu menjadi bagian utama dari pelaksanaan di pemilu dan pemilihan. Apalagi dalam fungsi pengawasan ya Ketua. Ya tentu. Jadi tidak ada pengawasan tanpa ada koordinasi, komunikasi, dan tujuan interaksi di semua pihak. Bukan hanya dengan KPU namun juga dengan seluruh stakeholder lainnya ya Ketua. Iya, jadi kerja kolektif dalam penyelenggaraan ini tidak hanya penyelenggara, tetapi peserta dan pemilih. Kan demokrasi ini bisa berjalan, pemilihan atau pemilu itu bisa berjalan ketika penyelenggara, peserta, dan pemilih itu mempunyai visi yang sama, yaitu menjaga dan membuat semua proses tahapan demokrasi ini berjalan sesuai tahapan dan
undang-undang. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa penjelasan dari Ketua Bawaslu bahwa tanya koordinasi itu merupakan nyawanya dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ya Ketua. Nah, Ketua bisa diceritakan nih Ketua sedikit momen kerjasama yang paling berkesan yang pernah dilalui antara Bawaslu dan KPU di Tulang Bawang selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin. Kalau momen berkesan di tahapan itu saya rasa hampir di semua tahapan, semua proses itu berkesan bagi saya. Karena selalu bersinggungan ya Ketua? Iya, karena dalam setiap jadwal dan program tahapan itu selalu ada momen-momen tertentu dan setiap pelaksanaannya pasti berkesan. Kesan baik itu secara koordinasi, kebersamaan, kemudian cara pelaksanaan tugas yang cukup dinamis di dalam penyelenggaraan ini ya semua bagi saya berkesan. Bingung kalau ditanya mana yang paling berkesan, karena semuanya paling berkesan. Berkesan dalam artian sinergisitas, soliditas, pelaksanaan, dan semua penyelenggara ini berjalan dengan baik. Didukung juga oleh peserta dan pemilih yang cukup apresiasi kepada pelaksanaan pemilu. Ada cerita nggak nih Ketua yang bisa dibagikan kepada teman pemilih yang ada di rumah? Mungkin cerita unik atau menarik selama proses pengawasan pemilu dan pilkada? Atau mungkin di daerah-daerah perbatasan atau dan lain sebagainya. Kalau kita karena geografis di Tulang Bawang ini cukup lengkap ya. Dari darat, air kita punya semuanya. Kemudian sosiologis masyarakat juga cukup heterogen kan. Baik itu budaya, agama, dan karakter masyarakat itu masing-masing. Dan yang berkesan kalau pelaksanaan bersama-sama itu ya dalam pengawasan DPT mungkin di perairan Sungai Burung kita pernah satu perjalanan yang cukup berkesan karena bersama-sama di perairan itu. Yang lainnya juga cukup berkesan sih. Menghadapi dinamika pemilu dan pilkada ini yang cukup dinamis kan kita bersama-sama cukup berkesan. Kalau dibagikan itu semua bisa semua, jadi satu buku sepertinya. Iya, karena rangkaian itu punya kesan yang berbeda-beda. Panjang, kesannya pun berbeda-beda. Iya, dan semuanya menjadikan kita lebih solid dalam pelaksanaan pemilu ini, menghadapi semua karakter yang berbeda-beda, yang harus kita ayomi dan kita perlakukan sama equal di dalam pelaksanaan. Apalagi tadi dengan letak geografis yang cukup lengkap tadi ya Ketua. Ada perairannya, kemudian jalan jangkauannya yang tidak dekat, artinya cukup menguras emosi, menguras tenaga, pikiran, dan disitulah kesannya yang kita bisa sama-sama saling support, saling melengkapi di semua wilayah penyelenggaraan baik KPU dan Bawaslu. Karena tadi sebagai sesama penyelenggara, namun hanya tupoksinya yang berbeda ya Ketua. Itu harus selalu menjaga dan selalu mengutamakan koordinasi tadi sehingga setiap perjalanan tahapan itu bisa dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala apapun ya Ketua. Ya menjalankan fungsi masing-masing. Ada fungsi teknis yang di KPU, kemudian ada fungsi pengawasan kita berjalan harus saling melengkapi dan itu harus berjalan bersama. Nah, apa sih Ketua prinsip utama yang selalu dipegang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan fungsi pengawasan?
Kalau kita prinsip penyelenggara itu pasti sama ya. Di dalam Undang-Undang 7 2017 juga sudah dijelaskan untuk prinsip penyelenggara itu. Pertama, adil, jujur, kemudian kepastian hukum, kemudian efektif, efisien, proporsional, profesional, transparan. Nah, itu bagian prinsip yang dasar harus kita, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, itu harus ada prinsipnya. Pelaksanaan tugas di masing-masing, baik KPU, Bawaslu, dan kita diawasi oleh DKPP. Kalau prinsip pada penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa protes, tentu kita juga punya prinsip, yaitu cepat, netral, dan tanpa biaya. Nah, tanpa biaya. Betul, itu prinsip pelaksanaan tugas kita di penanganan pelanggaran maupun di penyelesaian sengketa protes. Nah, kita berjalan sesuai dengan role yang sudah ditentukan oleh peraturan. Mungkin seperti itu, Mbak. Dan setiap yang dilaksanakan oleh Bawaslu itu selalu sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 7 tadi ya, Ketua ya? Iya, kan kita sebagai pelaksana undang-undang. Iya, betul. Pelaksana peraturan. Jadi setiap tugas, fungsi, wewenang kita dan kewajiban kita sudah harus mengikuti rule, mengikuti garis yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan. Itu tidak boleh lepas dari pedoman-pedoman penyelenggaraan. Khusus di kita dan mungkin secara umum di semua lembaga tentu sudah ada aturan yang mengikat tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsi, sehingga tidak menjadi melebihi kewenangan yang ditentukan, artinya menyalahi wewenang, mengambil keputusan yang di luar dari aturan. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya teman pemilih yang ada di rumah. Informasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, di mana tadi sudah menjelaskan apa sih peran dan tugas dari Bawaslu, juga sedikit bercerita momen-momen yang berkesan selama penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Tulang Bawang ya, Ketua. Nah, Ketua boleh berikan closing statement untuk semua teman pemilih yang ada di rumah terkait apa sih harapan Ketua kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang ke depannya. Iya, jadi demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas itu sebenarnya keniscayaan. Artinya bisa diwujudkan, tetapi dengan kerja kolektif semua pihak. Penyelenggara yang sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam undang-undang dan peraturan, kemudian peserta juga yang mengikuti proses dan prosedur penyelenggaraan yang baik, berintegritas, dan pemilih yang juga punya visi dan punya tujuan yang sama untuk membangun bangsa ini. Tentu ketika semuanya berjalan sesuai dengan visi demokrasi ini, pasti keniscayaan itu akan ada. Nah, kita mengajak dan tidak pernah bosan, tidak pernah hentinya mengajak, mengedukasi, mensosialisasikan ke semua pihak, baik itu di internal kita sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta dan di pemilih. Yang pemilih tentu bermacam dan beragam sudut pandang, sehingga kita berikan pencerahan bagaimana pentingnya pemilih itu punya visi yang sama, yaitu membangun daerah. Nah, kami mengajak semuanya untuk sama-sama kita
baik itu di penyelenggara dan penggiat lainnya untuk mengawal demokrasi ini supaya proses dan prosedurnya berjalan dengan baik. Yang seperti itu. Ya, luar biasa closing statement dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang bahwasanya demokrasi itu akan maju ketika memang sudah ada kesadaran dari seluruh elemen, bukan hanya dari penyelenggara, itu seluruh elemen masyarakat pun ikut andil di dalamnya ya Ketua ya. Betul. Ya, terima kasih Ketua atas informasi yang sangat bermanfaat serta waktunya di podcast kita pada siang hari ini. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita pada siang hari ini, teman pemilih. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah informasi kita terkait kepemiluan di Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang aktif dan juga cerdas dalam memilih saat nanti ada tahapan pilkada maupun pemilu mendatang ya Ketua. Ya, terima kasih atas waktunya Ketua Bawaslu sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu dan bisa membersamai kita lagi di podcast-podcast selanjutnya. Ya, teman pemilih, terima kasih sudah membersamai kami. Jangan bosan-bosan untuk terus tonton podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan di Kabupaten Tulang Bawang. Semoga sinergi KPU dan Bawaslu semakin erat demi menghadirkan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, serta bermartabat di Kabupaten Tulang Bawang. Ya, demikian. Terima kasih sekali lagi Bapak atas kehadirannya. Saya Fitri pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus pantau sosmed kita, baik itu di IG, Facebook, YouTube, maupun di TikTok untuk mendapatkan informasi terkait kepemiluan dan aktivitas dari KPU Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih Bapak. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.